Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan membacakan kepada kalian semuanya salah satu kitab daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna rifqa wal lutfa wa mujanabatal ghilzah wal unfi aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyat lahu, fa alayka bidzalik ma'a man amartahu aw nahaytahu aw nasahtahu minal muslimin wa ahsinis siyasah fi dzalik wa kallimhu khalian walin lahu janiban wakhfid lahu janahan, fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in illa syanahu, kama qala alaihi salatu wassalam, wa kama qala Allah ta'ala li rasulihi, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya kepada kita semuanya, ketahuilah wahai sekalian muslimin, bahwasanya pelan-pelan atau mengambil cara yang tepat dan juga lemah lembut, kemudian menjauhkan diri daripada kekerasan dan bersikap sangat keras, itu adalah asal yang sangat besar dalam diterimanya suatu kebenaran. Kemudian tunduk pada kebenaran tersebut. Maka haruslah engkau wahai orang muslimin melakukan hal yang demikian kepada orang siapapun yang engkau perintahkan, atau kepada siapapun orang yang engkau larang, atau juga kepada siapapun orang yang kau beri nasihat daripada orang-orang muslimin. Kemudian perbaguslah siasat dalam hal itu dan ajak dia berbicara face to face kalau bahasanya orang sekarang, atau ajak bicara dia dalam keadaan sepi-sepi, tidak banyak orang. Kemudian rendahkanlah sayapmu atau pundakmu, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam pelan-pelan atau tidak tergesa-gesa atau menjauhkan diri daripada kekerasan, tidak ada sesuatu di dalamnya kecuali pasti akan menghiasinya. Jadi pelan-pelan, rifik, itu selalu menghiasi sesuatu tersebut. Kemudian tidaklah dicabut rifik tersebut atau pelan-pelan tersebut kecuali pasti akan merusak sesuatu tersebut, sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang mulia di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka pasti akan menjauhkan diri mereka daripada engkau. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita bisa mengambil faedah, pelajaran bahwasanya segala sesuatu itu apabila dilakukan dengan pelan-pelan, hasilnya pasti akan bagus, hasilnya pasti akan istimewa. Berbeda apabila seandainya sesuatu tersebut dikerjakan dengan tergesa-gesa dan juga dilakukan dengan hati yang keras. Misalnya seperti kita memerintahkan anak kecil atau anak kita, nak, belajar nak, supaya kamu pinter. Kemudian besoknya disuruh lagi, nak, belajar nak ya, kalau seandainya kamu belajar kamu akan pinter.
Nah, itu kita sudah menyuruh mereka untuk belajar dengan pelan-pelan, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan cara yang kasar. Misalnya memberitahukan kepada anaknya, "Nak, besok belajar nah. Kalau enggak, kamu saya pukul dengan kulkas." Nah, dipukul dengan kulkas. Padahal kalau mukul ya pakai sapu ya, bukan pakai kulkas. Kulkas itu buat jual es batu. Atau kalau seandainya kita melarang sesuatu, misalnya ada orang lagi minum khamr, maka kita peringatkan mereka dengan pelan-pelan. "Mas, sudah mas minum khamrnya, gantian," misalnya. Oh, bukan gantian, maksudnya diganti. Jangan khamr yang diminum, tapi diganti dengan susu. Bukan orangnya yang minum khamr kemudian dia yang minta minum khamr. Bukan gitu. Tapi diganti pelan-pelan, diganti. Khamrnya diganti dengan susu. Bukan orangnya yang gantian. Itu orang yang kurang ajar, melampaui batas. Atau kalau seandainya kita menasihati orang lain, maka dengan pelan-pelan, ya, kita ambil hati mereka. Bagaimana caranya mereka bisa tunduk dan ikut dengan kita? Tentunya kalau seandainya ketika kita menasihati mereka, kita ambil hati mereka dan kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya, insya Allah mereka ini akan banyak menerima nasihat kita. Dan juga akan berbeda apabila kita menasihati mereka dengan cara yang kasar. Nasihati mereka dengan dipukul misalnya, atau dengan penghinaan. Itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat itu ya pelan-pelan, ambil hatinya, bukan menghina. Kadang orang itu salah, bukan menasihati tapi menghina. Misalnya seperti ini. Kalau seandainya ada orang lagi nyebrang jalan, kemudian kebetulan dia yang nyebrang jalan ini pakai sepeda motor. Akhirnya ada orang yang tugasnya itu nyebrangkan orang jalan gitu ya. Walau dia sendiri ya nggak pernah nyebrang gitu. Nah, akhirnya sepeda motornya itu digas sama dia. Padahal di situ masih ada kendaraan yang sedang melaju. Akhirnya membuat orang yang menyeberangkan jalan ini marah. Kemudian orang yang menyeberangkan jalan ini teriak, "Weh mas, sampean gak mau hidup lagi tam besok." Ya. Atau dengan cara yang lain misalnya, "Weh, motomu gak ketok ah." Ini juga termasuk cara yang salah, karena mereka ini bukan lagi menasihati tapi malah menghina. Andaikan saya digitukan, saya juga tidak terima. Saya menerima kalau seandainya saya dinasihati, saya diingatkan, walaupun dengan teriakan, karena dia memperingatkan kita, karena dia menasihati kita. Memang kita yang salah, memang dalam keadaan yang salah. Kalau seandainya dia memang benar-benar menasihati atau memperingatkan, saya terima. Tapi kata-kata yang digunakan itu bukan lagi kata-kata nasihat, bukan lagi kata-kata mengingatkan, tapi kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata penghinaan, kata-kata ejekan, kata-kata yang merendahkan. Disitulah sebenarnya letak permasalahannya. Jadi bagi siapapun orang yang memperingatkan, silahkan memperingatkan, itu bagus. Cuma yang jadi masalahnya adalah tidak boleh menghina, tidak boleh saling merendahkan, karena itu yang akan menjadikan umat Islam semakin rusuh.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan nabinya, menyuruh nabinya, memerintahkan nabinya untuk melakukan sesuatu dengan pelan-pelan, bukan melakukan sesuatu dengan hati yang kasar dan juga dengan bersikap keras. Karena orang kalau seandainya keras, maka orang lain akan jauh daripadanya. Orang lain akan jauh daripadanya. Nabi itu orang yang sangat tampan, ganteng, putih, bersih, wajahnya disenangi banyak orang. Semuanya perfection, semuanya sempurna. Kalau seandainya Nabi itu keras, maka sahabat-sahabat dan orang-orang kufar akan menjauhi Nabi. Nah, orang yang memiliki tubuh yang sangat menarik sekalipun, jika dia bersikap keras akan dijauhi, apalagi orang-orang yang seperti kita orang ini, udah tubuhnya nggak menarik, kata-katanya kasar, udah gitu kalimat-kalimat kotor dan ejekan yang dikeluarkan, maka orang akan sangat menjauhi orang tersebut. Bukan nasihat yang diberikan, bukan peringatan yang diberikan, tapi yang diberikan itu adalah ejekan dan juga penghinaan. Wal iyadu billah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada kalam-kalam salaf yang saya bacakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.